Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkat kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau masih berikanlah kami nafas kehidupan, kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan, untuk merayakan hari kelahiran-Mu atau hari Natal Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang di tempat ini, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, Engkau makin memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah Engkau kepada hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dengan baik ya Tuhan. Kami juga yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, ketuk pintu hati kami, ketuk pendengaran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan benar dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskan ya Tuhan, supaya tidak terhalang anugerah yang Kau berikan kepada kami. Amin. Shalom buat kita semua. Selamat hari Natal. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kelahiran Raja Damai. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Selamat hari Natal. Kita sudah mulai tanggal 15 ke atas, kita sudah merayakan hari Natal. Nah, setelah kita menjalani tahun ini hari demi hari, bulan demi hari, bulan demi bulan, kita sudah sampai di penghujung tahun ini, yaitu kita sampai kepada hari Natal. Natal telah tiba di tahun ini. Semua manusia merayakan sukacita karena Natal telah tiba. Ada bermacam-macam cara manusia untuk merayakan Natal ini. Mereka menghias pohon-pohon cemara dan memberikan pernak-perniknya. Mereka meletakkan pohon-pohon yang dihiasi di rumah, di kantor-kantor, bahkan di toko. Tidak hanya pohon-pohon yang dihiasi, namun melainkan lagu-lagu Natal bergema di mana-mana, yang menjadi pelayanan bagi kita. Sebetulnya makna atau arti Natal bagi dunia ini, manusia yang tidak punya pengaruh. Apakah Yesus yang lahir yang kita rayakan ini hanya sebagai anak kecil yang dilaksanakan manusia yang tidak punya pengaruh sama sekali bagi kita? Bagi Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pelepas yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Ia adalah Mesias, Yesus Kristus, Anak Allah, dan baginya bahwa kelahiran Yesus adalah jalannya yang besar bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Nah, sebelum kita sampai kepada apa maksud dari teks ini, bahwa
Yesaya kita ketahui tidak asing lagi bagi kita. Yesaya adalah seorang nabi dalam perjanjian lama. Yesaya adalah memiliki sikap yang baik di mata Tuhan. Ada dua hal yang baik di mata Tuhan menurut yang sudah kita ketahui tentang Nabi Yesaya. Yang pertama itu Nabi Yesaya memiliki rendah hati, dan Nabi Yesaya siap diutus oleh Allah. Nah, kegelapan disebut menggambarkan penderitaan. Penderitaan yang dimaksud sama seperti yang dalam bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Asyur. Mereka tidak bebas atau selalu mengalami tekanan-tekanan dari yang menaklukkan mereka, di mana pada waktu bangsa Israel sedang berada dalam penaklukan bangsa Asyur akibat dosa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hukuman, penderitaan, kesukaan, dan kematian itulah yang menjadi bagian mereka. Mereka sedang berada di dalam kehancuran. Tapi dengan nubuat Nabi Yesaya ini, bahwa terang akan datang. Terang yang dimaksud adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dialah yang menyelamatkan mereka dari penghukuman Asyur. Tetapi kalau manusia di zaman sekarang telah berada di dalam tekanan-tekanan yang membuat kita tidak bebas. Kita diperbudak oleh dosa yang menimbulkan banyak penderitaan-penderitaan atau yang membuat manusia sedang berada di dalam kegelapan. Untuk menaklukkan kegelapan dibutuhkan terang. Kegelapan itu sendiri tidak bisa menghilangkan terang. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan sudah melihat terang. Terang yang dimaksud di sini bukanlah terang yang bersumber dari dunia ini, tetapi Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, dalam teks ini dapat kita ambil beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adanya terang besar. Terang besar yang dimaksud di dalam hal ini, di mana bangsa yang mengalami kekelaman atau bangsa yang dulunya mengalami penderitaan kini telah mendapatkan kebebasan atau tidak lagi mengalami penderitaan. Terang besar inilah membuat suatu bangsa yang mengalami penderitaan telah ditaklukkan oleh Juru Selamat yang yaitu Yesus Kristus. Sama halnya seperti contoh bangsa Israel yang tadi, yang sudah bebas dari bangsa Asyur. Nah, Yesus adalah terang hidup, dan barang siapa yang mengikut Yesus, ia berada dalam terang. Kelahiran Yesus pada Natal kali ini adalah membawa terang bagi manusia. Seperti apapun keadaannya, baik dalam keadaan sakit, baik dalam menghadapi penderitaan, baik dalam keadaan kaya, miskin, dia akan mendapatkan sukacita. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah Yesus yang datang itu adalah terang, dan hidup yang dalam Yesus tidak akan hidup dalam kegelapan, dan manusia yang hidup dalam Yesus, dia akan bercahaya terus, tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Nah, berita kelahiran Yesus adalah kabar sukacita bagi manusia. Kesukaan yang digambarkan di sini adalah kabar kesukaan seperti waktu panen. Karena waktu panen bukanlah hasilnya, melainkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, ketika kita menganggap bahwa Yesus adalah salah satunya jalan terang, maka kita akan mendapatkan terang yang besar seperti halnya yaitu bebas dari kesuraman atau kesulitan untuk negeri terempit. Nah,
di dalam hal ini, ketika kita mendapatkan terang dari Yesus, maka kita akan bebas dari penderitaan. Seperti apapun penderitaan itu, separah apapun penderitaan itu, kita akan bebas dari penderitaan itu ketika kita hanya mengharap kepada Yesus. Nah, yang kedua itu bebas dari berjalan dalam kegelapan. Kita ketahui bagaimana seseorang yang berjalan kegelapan. Berjalan dalam kegelapan adalah berjalan tanpa arahan, berjalan tanpa tujuan, berjalan tanpa tujuan dari Tuhan, berjalan tanpa arahan dari Tuhan. Kegelapan adalah berjalan dalam kegelapan adalah berjalan melalui diri sendiri, berjalan hanya menuntun kepercayaan diri sendiri, tidak menuntun kepada Tuhan. Nah, disinilah sering manusia terjatuh di dalam kegelapan. Disinilah sering manusia terjatuh di dalam kehancuran, penderitaan. Tetapi banyak manusia mengatakan bahwa penderitaan itu datang dari Tuhan. Tetapi tidak. Penderitaan dia sendiri yang mengakibatkan penderitaan pada dirinya sendiri, di mana dia tidak menuntun arahnya kepada Tuhan. Nah, dari manakah terang itu? Dari manakah sumber terang yang besar itu kita peroleh? Yaitu dari Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dari Dialah sumber satu-satunya terang ini. Nah, kesimpulan yang saya sampaikan pada saat ini yaitu kedatangan Yesus itu Sang Raja Damai bukan untuk dapat diperingati setiap tahun dengan perayaan karena sudah Natal. Bahkan lebih dari itu, di setiap hari, setiap waktu Allah menginginkan, tetapi melalui Natal ini Allah menginginkan senantiasa manusia yang ditebus tertuju kepadanya. Yang kedua, terang itu telah bersinar dalam kegelapan, maka semua akan diterangi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan mudah kecewa, putus asa, atau lemah ketika berhadapan dengan penderitaan atau hinaan. Ada sukacita di balik duka cita yang dialami setiap manusia. Nah, tantangan bagi kita, apakah kita sudah percaya bahwa terang yang besar itu hanya kita peroleh dari Yesus Kristus? Itu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan.